Kami temani Anda dalam malam yang bahagia melalui program siaran rohani. Semoga menjadi berkat bagi keluarga Anda. Heartline FM. Halo semua, apa kabar? Selamat Natal buat semua pendengar yang merayakan. Ada juga orang-orang Kristen gak merayakan Natal. Malam hari ini saya mau ngobrolnya lebih santai dikit lah. Cerita tentang kisah kasih Natal. Sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan diri dulu. Mana tahu ada yang belum kenal sama saya. Nama saya Chang Lause. Ini acaranya namanya Kelimpahan Alkitabiah, ngomongin soal hal-hal rohani, tetapi yang berhubungan dengan keuangan, pekerjaan, bisnis, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, ada yang mau konsultasi soal keuangan, soal pekerjaan, silakan. Saya bukan pendeta, saya adalah seorang praktisi keuangan, saya konsultan keuangan, saya juga jual produk keuangan. Produk saya jual adalah asuransi Allianz. Sebelum kita mulai, saya harap sih semua pada subscribe saya punya channel YouTube sama IG. Namanya Kelimpahan Alkitabiah. Silakan di subscribe dulu. Kelimpahan Alkitabiah. Oke, kita mulai aja. Topik hari ini kisah kasih Natal. Banyak orang itu punya pengertian yang salah mengenai Allah. Banyak orang punya pengertian yang salah mengenai Allah. Oleh karena itu mereka tidak memperoleh apa-apa dari Allah. Sekali lagi, ini penting nih ya. Banyak orang memiliki cara pandang yang salah mengenai Allah. Oleh karena itu mereka tidak mendapat apa-apa dari Allah. Nah, mungkin ya karena kita pergi ke gereja, lalu kita dengar firman, lalu kita punya satu persepsi bahwa Allah itu menuntut orang untuk memberi kepada Dia. Mungkin, saya nggak tahu. Sehingga kita punya satu gambaran di kepala kita bahwa Allah itu adalah Allah yang suka menuntut. Allah adalah Allah yang suka minta. Allah itu adalah Allah yang perlu diberi. Sebetulnya ini sama sekali nggak benar. Allah itu justru datang untuk memberi. Allah itu datang untuk memberi. Karena ini cerita Natal, jadi saya ambil ayat-ayat ini yang berhubungan sama Natal nih. Kita lihat di Lukas 2 ya, ayat 1 sampai 10. Lukas 2 ayat 1 sampai 10. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud.
supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka sampai di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh dunia." Nah, jadi Yesus itu adalah kesukaan besar. Kesukaan besar dalam bahasa aslinya itu artinya adalah kebahagiaan yang besar atau kelegaan. Jadi Tuhan itu justru dia datang ke dunia dan dia datang ke dalam hidup kita ini bukan untuk menyengsarakan kita. Bukan untuk membuat kita susah, bukan untuk bikin kita stres, bukan untuk bikin kita jadi miskin, bukan buat supaya kita ini banyak penyakit, tetapi supaya kita ini bahagia, supaya kita ini penuh sukacita, supaya kita ini penuh dengan kelegaan. Nah, saya nih orangnya dulu ya, tiap kali akhir tahun saya stres. Kenapa saya stres? Karena saya selalu berpikir ya, tahun ini saya tidak ada pencapaian apa-apa. Biasanya saya orangnya begitu dulu. Saya selalu menilai diri saya berdasarkan pencapaian saya. Jadi kalau nggak ada pencapaian saya stres. Tapi padahal hari Natal itu adalah hari di mana kita ingat Tuhan itu datang untuk memberikan kita kebahagiaan yang besar. Datang untuk memberikan kita kelegaan. Jadi mestinya itu ya kita itu menyambut Natal dengan sukacita. Nah, saya nggak sedang membahas apakah Yesus memang lahir di tanggal 25 Desember atau tidak, saya nggak bahas itu. Saya cuma ngomong ini secara umum aja. Apakah Yesus lahir di 25 Desember atau tidak, saya tidak tahu. Dan buat saya nggak terlalu penting. Yang paling penting itu adalah esensinya di mana Yesus itu harusnya selalu kita ingat sebagai kesukaan besar, sebagai kebahagiaan besar, sebagai kelegaan. Nah, jadi kenapa kita merasa stres? Karena kita ini memikul kuk yang bukan dari Tuhan. Sekali lagi nih, kenapa kita stres? Karena kita memikul satu kuk yang bukan dari Tuhan. Yesus bilang di Matius 11 ayat 28-29, dia bilang, "Marilah kepadaku yang berbeban berat, letih dan lesu, aku akan memberikan kepadamu kelegaan." Kata itu keluar lagi. Pikulah kuk yang kuberikan karena kuk itu enak dan bebanku ringan. Jadi ikut Tuhan itu mestinya adalah sesuatu yang enak dan ringan. Kenapa bisa terasa berat? Karena kita memikul kuk yang salah. Karena kita memikul beban yang salah. Saya kasih contoh yang gampang ya. Kalau kita kerja sebagai sesuatu, misalnya kita kerja sebagai manajer lah di perusahaan A gitu ya. Lalu kita stres. Kenapa kita stres? Karena pekerjaan itu walaupun bayarnya mahal, tetapi jam kerjanya banyak,
tuntutannya tinggi dan sebagainya, lalu kita stres. Padahal Tuhan bukan yang memprakarsai kita untuk bekerja di sana. Tuhan mungkin maunya kita kerja di perusahaan B atau C. Tapi kita tidak dengar semua itu karena di dalam pikiran kita yang paling penting nomor satu adalah uang. Nah, Tuhan itu mau supaya kita ini sukses itu secara menyeluruh. Artinya kita punya semua. Kita dapatkan semuanya. Keluarga yang baik, sekaligus kesehatan mental, sekaligus uang. Semua ini Tuhan mau kita miliki. Tetapi nggak semua orang dapat. Karena mereka salah mengerti. Nah, waktu kita itu tidak berpikir dengan cara Tuhan, kita akan memfokuskan diri pada hal-hal yang kita anggap penting, padahal Tuhan nggak anggap penting. Nah, setelah itu kita akan terjebak sehingga kita bakalan stres. Padahal Tuhan maunya kita ini ya tinggal di dalam kebahagiaan dan di dalam kelegaan. Jadi saya hari ini ngomong rada pelan supaya saya mau semua orang nih yang dengar ini dia benar-benar nggak cuman dengar, dia pun renungkan. Allah itu mau menjadi sumber kebahagiaan, sumber segala sesuatu yang baik untuk kita. Jadi kita tidak punya alasan sedikit pun untuk kita perlu stres. Yesus adalah kesukaan besar bagi dunia, bagi Anda dan saya. Mari kita lihat di Matius 2. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, jadi ada orang-orang Majus. Mereka mau pergi nyembah Yesus. Nah, orang-orang Majus ini bukan orang-orang biasa, mereka adalah orang-orang hebat. Mereka adalah raja-raja juga. Tetapi mereka menundukkan diri kepada raja yang mereka tahu namanya Yesus. Anda bayangkan ya, ini raja mau pergi menyembah satu raja. Raja-raja mau menyembah satu raja. Biasa orang kalau datang kepada kepada raja, mereka akan membawa upeti. Nah, ini juga yang dilakukan sama si 3 raja ini nih. Saya lanjut di ayat 9 sampai 11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi ada 3 orang, raja-raja bukan orang biasa, mereka datang mempersembahkan harta mereka kepada Tuhan. Nah, pertanyaan saya, kalau orang biasa datang kepada Tuhan, mereka bawa upeti sebanyak apa? Kira-kira kalau dibandingkan dengan raja yang datang, mereka bawa upeti lebih besar siapa? Tentu saja lebih besar orang-orang raja. Raja pasti bawa upeti lebih banyak karena mereka lebih kaya daripada rakyat pada umumnya. Jadi pemberian mereka kepada Yesus itu bukan kayak yang kita lihat di drama Natal tuh, satu kotak kecil gitu-gitu. Enggak.
pasti sesuatu yang megah, yang mewah. Bawa iring-iringan unta mungkin. Ini sesuatu yang wajar. Tapi yang perlu kita ingat adalah siapa yang mempergunakan apa yang dikasih kepada Tuhan itu. Orang tuanya. Jadi semua pemberian yang diberikan kepada Tuhan Yesus itu digunakan oleh keluarganya. Dan tentu saja untuk Yesus sendiri. Tetapi yang menikmati pertama karena Yesus waktu itu masih kecil adalah orang tuanya. Karena Maria melahirkan Yesus, oleh karena itu berkat datang kepada Maria. Nah, kalau kita tahu ya, kita dengarlah biasanya suka dikasih tahu bahwa keluarga Yusuf bukan keluarga orang kaya. Kita asumsi aja begitu. Kita asumsi aja begitu bahwa keluarga Yusuf bukan keluarga orang kaya, kita asumsi. Satu kali itu mengubah hidup mereka seumur hidup. Jadi yang satu bawa begitu banyak emas, satu bawa begitu banyak kemenyan, dan satu lagi bawa begitu banyak mur. Emas kita tahu jelas kegunaannya apa, itu adalah uang. Dengan itu mereka bisa hidup. Kemenyan itu kita bisa bilang, oh ya ini adalah simbol bahwa Yesus itu adalah seorang imam. Oke, gak ada masalah. Tapi pertanyaan saya adalah, itu apa gunanya? Kita tidak pernah baca di mana Yesus itu memakai kemenyan. Tidak pernah baca. Kalau mur mungkin ya, ini spekulasi aja karena firman gak bilang, mungkin dipakai untuk membalsam Yesus waktu dia mati di kayu salib. Tetapi kemenyan itu biasa yang pakai itu adalah imam, dan tidak dijelaskan bahwa Yesus pernah menggunakan itu. Jadi kalau misalnya dia gak gunakan, kemana dong? Ya mungkin dia bisa jual, mungkin dia bisa kasih. Saya gak tahu. Intinya adalah segala sesuatu yang berguna untuk kelangsungan hidup Yesus pada waktu itu diberikan Allah lewat orang-orang kepada keluarganya. Jadi buat setiap dari kita yang kita punya Yesus di dalam hati kita, sudah sewajarnya kita ini menerima berkat. Kenapa bisa demikian? Karena memang wajar setiap orang yang anaknya Tuhan itu diberkati, hidup di dalam berkat. Ini adalah sesuatu yang sangat wajar dan normal. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu mau supaya semua orang itu diberkati. Kita lihat satu ayat di Yohanes 10 ayat 10. Ini salah satu ayat kesukaan saya nih. Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa yang bagian B-nya, aku itu Yesus, datang supaya mereka itu manusia, mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Segala pelimpahan itu tentu saja bicara soal segala sesuatunya, bukan cuma uang saja, tapi hari ini saya mau fokuskan adalah bagian uang. Nah, dulu saya ingat ya waktu saya masih susah banget gitu ya, tiap kali Natal ya saya suka stres karena saya gak punya uang. Gak banyak, tahun ini saya gak kumpulin apa-apa. Tahun berikutnya begitu juga, saya gak kumpulin apa-apa, saya gak berhasil beli apa-apa. Gak ada apa-apa, saya gak punya apa-apa. Stres. Tapi justru Tuhan datang untuk mau bikin saya jadi kaya. Tuhan Yesus datang mau supaya saya jadi berhasil. Tuhan Yesus datang supaya saya menjadi orang yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana caranya saya bisa menjadi berkat buat orang lain kalau saya nggak punya kelebihan? Nggak ada caranya. Jadi di dalam pikiran kita mesti mengerti bahwa Allah ini mau menjadikan kita orang yang berhasil supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi jangan stres. Kalau tahun 2021 ini
selama 2021 ini kita merasa kayaknya kita nggak terlalu berhasil, kita banyak gagal, mungkin kita bisnis dan kita rugi uang banyak, jangan takut dan jangan khawatir. Jangan takut dan jangan khawatir. Kalau tahun 2021 ini mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin kayaknya segala sesuatu yang makin stres, makin susah, segala macam, jangan takut, jangan khawatir. Kalau Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti Anda adalah orang yang pantas untuk diberkati. Karena ada Yesus di dalam Anda, tidak usah khawatir. Nah, bagaimana caranya kita bisa ngalamin berkat Allah? Pak, saya sudah dengar semua macam firman, saya sudah tahu, tapi kenapa saya hidupnya gini-gini aja? Kenapa nggak ada terobosan? Bagaimana sih caranya supaya saya bisa ngalamin semua berkat Allah yang Bapak bilang? Ada 3 hal yang sederhana nih. 3 hal sederhana yang kita bisa lakukan. Nomor 1 dan paling penting adalah kita mesti punya cara pandang yang benar mengenai Allah. Yaitu bahwa Allah itu datang untuk memberi kepada kita dan bukan untuk menerima sesuatu dari kita. Oh, tapi saya suka ke gereja. Gereja suka bilang kita harus memberi supaya kita diberkati. Kita adalah orang yang sudah diberkati. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus memberi? Memberi itu adalah benih. Benih, Anda tahu benih ya? Benih itu adalah biji. Bagaimana caranya kita bisa punya pohon mangga yang berbuah banyak kalau kita tidak menanam 1 biji mangga? Atau bagaimana caranya kita bisa menanam pohon durian? Kita bisa punya pohon durian kalau kita tidak pernah menanam 1 biji buah pohon durian. Gak bisa, ini namanya suatu kemustahilan. Nah, kita itu memberi karena kita ini sedang menabur untuk ladang kita. Nggak pernah ada satu petani pun di dunia ini yang mengeluh karena mereka harus menabur benih. Nggak ada. Justru mereka senang. Semakin mereka bisa menabur benih, semakin banyak nanti hasil panennya. Jadi berilah dengan satu sudut pandang yang benar. Bahwa kita ini mau menabur supaya kita bisa mendapat hasil lebih banyak. Tetapi Allah adalah sebagai seorang pemberi. Dia adalah seorang pemberi yang utama dan satu-satunya. Lihat satu ayat di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, kalau Allah adalah seorang penerima, buat apa dia ngomong ayat ini? Kan firman itu yang tuliskan Tuhan ya lewat manusia ya. Jadi kenapa Tuhan ngomong sama orang-orang bahwa lebih diberkati memberi daripada menerima, sedangkan Tuhan sendiri lebih suka menerima daripada memberi? Ini tidak masuk akal. Jadi Tuhan mau kasih tahu caranya supaya kita bisa diberkati, supaya kita bisa menerima hasil panen, ya kita harus menabur. Jadi Tuhan kasih contoh. Kasih contoh apa? Dia kasih anaknya yang tunggal di Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32 dikatakan demikian.
Ia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri Yesus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi ide yang memberi yang pertama itu adalah punyanya Allah. Ide pertama untuk memberi adalah Allah. Dan yang dia berikan gak tanggung-tanggung, dia berikan anaknya sendiri. Saya punya anak 2, saya gak mau kasih ke siapa-siapa. Sama sekali saya gak mau kasih. Tapi Allah mau memberikan anaknya yang tunggal yang paling berharga buat dia. Artinya apa? Karakter Allah adalah seorang pemberi. Nah, kita harus mulai memiliki sudut pandang yang benar nih, bahwa Allah ini sebetulnya maunya memberkati kita. Maunya supaya kita ini berhasil. Ini maunya Tuhan. Tuhan tuh mau supaya kita ini diberkati. Tuhan ini mau supaya kita ini menerima berkat yang sudah Dia sediakan. Tuhan itu maunya supaya apapun yang kita kerjakan berhasil. Tuhan mau supaya semua kebutuhan kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita, siapapun semuanya tercukupi. Bahkan berlimpah-limpah. Supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Ini adalah maunya Tuhan. Ini adalah maunya Tuhan. Nah, jadi selama ini kalau kita punya cara pikir salah, kita selalu berpikir Tuhan menuntut, Tuhan menuntut, Tuhan menuntut, Tuhan menuntut, kita mesti ubah ini dulu. Kita ubah dulu. Sampai kita benar-benar yakin kita sudah punya iman bahwa Allah mau memberi kepada kita, baru kita akan mulai melihat hidup kita berubah. Saya dulu pernah ngelesin. Lalu suatu kali anak lesnya itu minta berhenti. Bukan dia lah, orang tuanya minta berhenti. Saya kesel sekali. Saya pulang ke rumah, saya bilang, Tuhan, nanti ya kita perlu ngomong ya. Begitu saya pulang rumah, saya udah siap, saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Di dalam benak saya waktu itu adalah Tuhan mengizinkan ini terjadi kepada saya, tetapi Tuhan tidak bertanggung jawab sama itu sama sekali. Firman katakan begini di Yakobus, segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah. Segala sesuatu yang tidak baik datangnya bukan dari Allah. Jadi kalau misalnya kita di PHK, bisnis kita bangkrut, saya mau kasih tahu ini bukan Allah. Keluarga kita sakit, kita nggak bisa makan, ini bukan Allah punya rencana. Ini tidak terjadi karena Allah izinkan demikian. Enggak. Ini terjadi karena kita tidak memiliki cara benar untuk memandang Allah. Kalau anak saya nih berpikir bahwa saya adalah bapak yang jahat sama mereka, ketika saya mau berikan mereka makan, mereka pasti akan tolak. Akibatnya apa? Mereka tidak mendapat berkat. Mereka gak bisa makan, mereka lapar. Kalau mereka gak percaya sama saya. Nah, demikian juga kita begitu. Kita perlu melihat Tuhan dengan cara pandang yang benar. Bahwa Allah itu mengasihi kita, Allah yang mau terbaik yang buat Allah mau memberikan yang terbaik buat kita. Ini adalah cara kita seharusnya memandang Allah. Nah, nomor 2 yang harus kita lakukan supaya kita mengalami berkat Allah adalah kita mesti bekerja. Jangan heran kalau kita nggak bekerja, kita nggak diberkati. Kenapa? Karena Tuhan itu memberkati pekerjaan tangan kita. Ada sesuatu yang harus kita lakukan supaya kita bisa menurunkan berkat yang Tuhan sudah kasih itu ke dalam kita. Jadi, bekerja itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bekerja ini adalah cara untuk membuka tingkap-tingkap surga supaya turun.
Nah, ada orang-orang yang berpikir bahwa oh caranya kita mengalami berkat Tuhan adalah dengan kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita menyembah. Saya nggak bilang itu salah, tetapi itu bukan metode yang seharusnya. Yang seharusnya kalau kita mau dapat berkat ya kita mesti kerja. Jangan berharap dari manusia. Jangan berharap dari manusia. Jangan berpikir kalau kita menyembah Tuhan lalu Tuhan itu akan kirimkan malaikat-malaikat untuk memberikan kita uang. Ini nggak benar dan nggak sesuai dengan firman. Memang betul Tuhan itu tidak akan membiarkan anaknya mati kelaparan. Saya setuju. Tetapi kita tidak mau hidupnya kayak begitu. Justru supaya kita bekerja kayak tadi ayatnya di Kisah Para Rasul 20 ayat 35 bilang, kita bekerja supaya kita bisa memberi. Orang yang memberi lebih diberkati daripada orang yang menerima. Orang yang memberi lebih diberkati daripada orang yang menerima. Jadilah orang yang memberi, jangan jadi orang yang menerima. Yang seharusnya menerima adalah janda-janda yang sudah tua, gak bisa kawin lagi, gak bisa kerja lagi. Itu firman. Atau anak-anak yatim piatu yang belum bisa kerja, yang tidak punya orang tua untuk menolong mereka. Itu yang seharusnya diberi. Tetapi orang-orang usia produktif masih bisa kerja, masih bisa mikir, badan masih bisa gerak. Itu harus bekerja supaya berkat Tuhan bisa turun. Jangan begini jadi orang, jangan tangannya di bawah. Jadilah orang yang punya tangan di atas. Nah, hal ketiga yang kita perlu punya supaya kita bisa mengalami berkat Allah adalah kita mesti punya kemampuan untuk mengelola berkat. Banyak orang itu sebetulnya mereka bukan gak diberkati, mereka diberkati. Dalam arti mereka bekerja, mereka dapat gaji, tetapi mereka tidak tahu cara mengelolanya sehingga habis begitu saja. Lalu mereka pikir Tuhan gak tolong. Enggak betul. Enggak betul. Cara kita untuk mengelola berkat itu harus benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagian kita berikan sebagai benih, sebagian kita simpan di gudang, sisanya kita pakai untuk hidup. Nah, banyak orang waktu mereka muda, mereka punya penghasilan bagus, mereka tidak memberi, mereka tidak membangun gudang untuk menyimpan hasil, maksudnya mereka nggak menabung, nggak ada investasi. Lalu waktu mereka tua, mereka nggak bisa lagi kerja dan mereka bangkrut. Atau mereka harus andalin anak lah, andalin siapa lah, andalin siapa. Ini tidak benar. Tuhan mau supaya kita tidak bergantung kepada siapapun, kecuali sama Dia. Dan waktu kita bergantung sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kita hikmat. Bagaimana caranya mengelola. Salomo ditanya sama Tuhan. Waktu dia selesai mempersembahkan korban, lalu dia tidur, lalu dia bermimpi, lalu Tuhan ngomong sama dia. Salomo, apa yang kamu inginkan dari aku? Kalau Tuhan tanya begitu sama saudara, Anda mau jawab apa? Kebanyakan orang mungkin akan bilang, oh ya saya pengen punya uang luar biasa banyak. Saya rasa. Saya pengen punya uang begitu banyak. Oke. Salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau kita tidak punya hikmat, semua itu akan hilang. Kita tidak punya kemampuan untuk mengelola uang, semua itu akan hilang. Pasti. Oleh karena itu apa yang Salomo minta sangat benar. Dia minta hikmat. Supaya bisa mengelola semua yang Tuhan percayakan itu. Yaitu bangsa Israel. Nah lalu Tuhan bilang begini. Karena kamu gak minta nyawa musuh, gak minta kekayaan, gak minta ini dan itu, aku tambahkan. Jadi Tuhan tambahkan. Di mana ada hikmat, Tuhan tambahkan kekayaan ke dalamnya. Sekali lagi ini penting sekali. Di mana ada hikmat, di situ Tuhan tambahkan kekayaan. Makanya kalau kita baca di Amsal dikatakan bahwa
Hikmat itu punya 2 tangan, satu namanya kekayaan, satu lagi namanya umur panjang. Hikmat akan menarik uang dan umur panjang. Itu namanya hikmat. Nah, nomor 1 kita cuma perlu percaya sama Tuhan. Nomor 2 kita perlu kerja. Dan nomor 3 kita perlu punya kemampuan untuk mengelola berkat. 3 hal ini kalau kita pegang baik-baik, kita jadi orang tidak akan kesusahan uang. Dan bukan cuma kita gak kesusahan uang, kita bahkan bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, ngomong soal berkat, saya mau kasih tahu bahwa ini adalah siaran radio di mana ini perlu biaya. Nah, kalau Bapak Ibu di rumah yang dengarkan ini merasa diberkati, mau menabur, silakan. Karena ini adalah tempat yang sangat baik untuk menabur. Begitu banyak orang yang mendengarkan firman. Ribuan orang mungkin. Nah, kalau ada yang tertarik, silakan kontak aja saya ke 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Saya rasa siaran saya hari ini sudah cukup. Sekarang saya akan kasih pengumuman lalu saya akan tutup. Yang pertama adalah jangan lupa subscribe saya punya channel Kelimpahan Alkitabiah. Yang kedua, kalau ada yang mau tanya-tanya, ada yang butuh bantuan doa, silakan kontak saya ke nomor yang tadi 0819 3218 4218. Yang ketiga adalah setiap hari Jumat saya ada Zoom. Zoom-nya bahas hal-hal yang umum, yang rohani, bukan keuangan. Kalau ada yang mau gabung, silakan kontak ke saya, nanti saya masukin ke grup. Tapi ini libur sampai nanti minggu kedua Januari baru mulai lagi. Selanjutnya saya mau dukung orang-orang yang punya produk mau dijual atau usaha atau apa, bantu iklanin, saya kasih di sini gratis, nggak usah bayar. Kalau ada yang punya properti mau disewain atau mau dijualin, saya juga bantu iklanin di sini. Oh, yang terakhir, kalau ada orang yang pengen belajar investasi, bisa tanya sama saya. Saya mungkin bisa punya produk yang cukup bagus untuk ditawarkan. Saya rasa itu aja yang saya mau share malam hari ini. Shalom. Tuhan berkati. Selamat Natal. 100.6 Heartline FM. More than radio. Our best program. Follow our Instagram @HeartlineFM. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.